Salam sehat buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Simon Simarmata. Pada kesempatan ini saya masih membagikan pengalaman-pengalaman dalam melakukan pola hidup sehat secara alami. Topik pembahasan pada saat ini adalah mengenal bahan dan jenis-jenis makanan yang dilarang dikonsumsi. Dalam menjaga tubuh kita sehat, imun kita kuat, tidak semua makanan boleh kita konsumsi. Tapi beberapa di antaranya dilarang untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan kita. Dan inilah beberapa bahan dan jenis makanan yang dilarang dikonsumsi. 1. Tepung terigu. Ketika kita mengkonsumsi tepung terigu secara berlebihan akan menyebabkan masalah pencernaan seperti MAF, sembelit, tukak usus atau luka dalam usus. Tepung terigu mengandung gluten, di mana gluten inilah yang bisa merusak daripada fili-fili usus kita dan menyebabkan penyerapan nutrisi tidak maksimal. Tepung terigu biasanya digunakan untuk membuat roti, kue, makanan-makanan yang lain, dan mie instan. Maka hindari atau kurangilah konsumsi tepung terigu ini. 2. Susu dan termasuk di dalamnya yogurt, keju, dan margarin. Pada umumnya, susu merupakan asupan gizi untuk anak-anak karena di dalam susu tersebut sudah banyak ditambahkan vitamin, mineral, atau yang lain. Tetapi ketika setelah minum susu anak kita mengalami diare, batuk, kolik pada bayi, dan hiperaktif atau ADHD pada anak-anak, maka disarankan untuk menghentikan konsumsi daripada susu. 3. Gula. Yang termasuk di dalam gula adalah gula pasir, biang gula, dan pemanis buatan. Jika kita kelebihan mengkonsumsi gula akan menyebabkan diabetes, kadar gula semakin tinggi, dan sering kesemutan. Biasanya pada makanan dan minuman kemasan sudah ditambahkan pemanis buatan, dan ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Oleh karena itu, kurangi dan hindarilah mengkonsumsi gula-gula ini. 4. Penyedap. Masakan pada saat ini lebih sering ditambahkan penyedap seperti roiko, salsa, ajinomoto, atau penyedap yang lain hanya karena ingin membuat masakan tersebut lebih enak atau gurih. Sedangkan untuk membuat masakan tersebut enak dan gurih itu hanya menambahkan bumbu yang tepat dan cukup. Maka hindarilah menggunakan daripada penyedap ini. 5. Pewarna makanan buatan. Pewarna makanan ini biasanya digunakan dalam membuat kue, roti, dan makanan yang lainnya. Tujuannya hanya ingin membuat makanan tersebut terlihat lebih cerah. Padahal ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. 6. Pengawet. Pengawet biasanya juga sudah ditambahkan di dalam makanan dan minuman kemasan. Tujuannya hanya untuk membuat makanan tersebut bertahan lama, dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. 7. Perasa buatan. Perasa buatan ini juga sudah ditambahkan di dalam makanan dan minuman kemasan. Coba sesekali perhatikan dalam kemasan makanan ada
sering tertulis dari buah asli atau dari buah murni. Tetapi ketika kita perhatikan komposisinya, dan pasti terdapat perisa buatan, artinya tidak benar-benar berasal dari buah murni, tetapi sudah ditambahkan juga perasa buatan. 8. Minuman bersoda dan beralkohol. Ini termasuk Fanta, Sprite, bir, atau minuman beralkohol yang lainnya. Minuman berkarbonasi ini juga sangat tidak bagus untuk kesehatan karena di dalamnya juga sudah banyak zat aditif yang ditambahkan. 9. Ikan yang tidak bersisik. Fungsi daripada ikan yang tidak bersisik adalah untuk menguraikan mikroorganisme dan racun-racun di dalam air. Maka di dalam ikan tersebut pasti sudah banyak daripada racun-racun tersebut, sehingga kita disarankan tidak boleh mengkonsumsinya. Contoh ikan yang tidak bersisik seperti cumi-cumi, lele, belut, dan yang lain-lain. 10. Ikan yang berasal dari laut dalam. Ikan yang berasal dari laut dalam biasanya mengandung logam-logam berbahaya seperti merkuri, timbal, dan yang lain. Contoh ikan yang berasal dari laut dalam seperti ikan tongkol, ikan tuna, ikan makarel. Jika kita ingin mengkonsumsi ikan yang berasal dari laut dalam, yaitu dengan memilih ikan yang masih berukuran kecil di bawah 2,5 kg per ekornya, karena di dalamnya masih sedikit logam-logam tersebut. 11. Minyak goreng dari kelapa sawit. Dalam minyak sawit terdapat lemak jenuh yang tinggi yang menyebabkan kolesterol dan hipertensi. Jadi disarankan untuk mengganti minyak sawit menjadi minyak kelapa ataupun tidak menggunakan minyak sawit ini. 12. Obat-obatan. Ketika kita terkena demam, batuk, atau diare, disarankan untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan. Dan jika kita mengalami sakit dan mengharuskan minum obat, di awal-awal boleh dikonsumsi obat, tetapi setelah baikan disarankan untuk menghentikannya dan diganti dengan minum jus sayur atau dengan pola hidup sehat. 13. Makanan cepat saji atau junk food. Makanan ini juga tidak bagus untuk kesehatan kita karena di dalamnya sudah banyak ditambahkan seperti pengawet, pengental, perasa, atau zat aditif yang lainnya. Contohnya sosis, saus, kornet, burger, atau makanan junk food yang lainnya. Dalam video berikutnya saya akan menjelaskan pengaturan pola makan. Jika Bapak Ibu berkenan dengan video saya, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bagikan dengan teman-teman kita. Akhir kata dari saya, salam sehat, selamat mencoba.